Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Noval Fadlur Rahman, salah satu mahasiswa program studi PJJ Manajemen, mata kuliah Ekonomi Makro. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ketika angka pertumbuhan ekonomi dipertanyakan. Ketika angka pertumbuhan ekonomi ditanyakan, jadi di sini kita akan mengurai kompleksitas di balik pertumbuhan GDP Indonesia di kuartal 1 tahun 2026. Terdapat suatu anomali di mana 5,61% ini angka yang tidak biasa. Jadi, BPS ini melaporkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2026 sebesar 5,61%, melampaui pola historis kuartal 1 yang biasanya moderat. Pertumbuhan ini terjadi di tengah perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian pasar keuangan, yang mana fenomena overshooting growth ini memicu pertanyaan, apakah angka ini mencerminkan realitas ekonomi saat ini? Pada konteks historis, jadi pola historis pertumbuhan Indonesia, yang mana pada kuartal pertama pertumbuhan moderat, pemanasan pasca tahun, kemudian ada kuartal 2, fase transisi atau percepatan bertahap, dan kuartal 3 sampai 4 itu puncak. Itu belanja pemerintah dan konsumsi di akhir tahun. Secara historis, kuartal 1 ini selalu menjadi periode paling moderat dalam siklus pertumbuhan tahunan Indonesia. Pertumbuhan 5,61% pada kuartal pertama 2026 secara signifikan melampaui tren normal historis ini, menjadikannya outlier yang layak dianalisis lebih dalam. Nah, di penjelasan sementara, jadi faktor-faktor temporer yang bekerja bersamaan. Yang pertama ada stimulus fiskal, yaitu percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun memberikan dorongan permintaan agregat yang besar. Kemudian ada konsumsi musiman, itu momentum Ramadan, Idul Fitri, libur panjang, dan pembayaran THR Maret memperkuat daya beli rumah tangga. Kemudian ada produksi manufaktur, yaitu peningkatan produksi migas dan makanan minuman yang sangat sensitif terhadap lonjakan konsumsi domestik. Mari melihat di perspektif secara akademis, yaitu kritik dari lembaga independen. Yang pertama ada LPM, yaitu memperkirakan pertumbuhan real lebih dekat 4,89%. Ya, angka 5,61% ini berpotensi overestimate secara metodologis. Kemudian ada lembaga Celios, yaitu mengidentifikasi gap antara pertumbuhan makro dan tekanan ekonomi yang sesungguhnya dirasakan rumah tangga. Kemudian ada INDF, INDEF menyebut ini pertumbuhan infus, yaitu tumbuh karena suntikan fiskal, bukan mesin ekonomi organik dan berkelanjutan. Nah, ketiga lembaga ini menggunakan data resmi BPS sendiri ya, sebagai basis kritik, bukan data alternatif. Kemudian kita melihat di kontradiksi data yang mana sektor listrik versus manufaktur. Jadi secara tradisional, lemahnya konsumsi energi industri ini seharusnya diikuti perlambatan manufaktur. Namun, data pada kuartal pertama 2026 menunjukkan pola yang berlawanan, mana sektor listrik, gas, air itu kontraksi minus 0,99%. Sedangkan di sektor manufaktur pertumbuhan 5,04%, dapat kontribusi 19% dari PDB. Divergensi ini menjadi titik sentral perdebatan metodologis antara lembaga riset. Hal ini menunjukkan paradoks bahwa konsumsi energi industri yang lemah berkaitan bersama dengan output manufaktur yang kuat. Kemudian ada resolusi alternatif, mana ekonomi modern ini tidak linear. Yang pertama, decoupling energi output. Jadi, intensitas listrik terhadap output terus menurun akibat efisiensi teknologi, digitalisasi, otomasi, dan penggunaan captive power swasta. Kemudian ada presiden global, yaitu
Banyak negara maju mengalami pertumbuhan manufaktur meskipun konsumsi energi stagnan atau bahkan menurun secara absolut. Kemudian ada efek diskon tarif, yaitu diskon tarif listrik 2025 yang tidak berlanjut ke tahun 2026. Hal ini mempengaruhi perhitungan nilai output sektor listrik secara statistik. Kemudian terhadap pertanyaan terbuka, itu pertanyaan metodologis yang tetap terbuka. Yang pertama, validitas angka manufaktur. Apakah pertumbuhan manufaktur 5,04% ini mengalami over overestimation, dan jika iya, seberapa besar magnitudo koreksinya? Kemudian kontribusi faktor temporer itu seberapa besar porsi angka 5,61% yang didorong oleh faktor siklikal, yaitu fiskal, konsumsi musiman versus pertumbuhan struktural. Kemudian konsistensi antar indikator, itu bagaimana konsistensi antara headline GDP dan indikator ekonomi lain seperti PMI, penjualan retail, dan survei rumah tangga. Nah, kesimpulan ya, pertumbuhan membutuhkan konteks. Jadi, angka pertumbuhan ini tidak pernah berdiri sendiri. Diperlukan analisis sektor, keberlanjutan, dan konsistensi dengan indikator lain. Kritik dari lembaga independen yaitu LPM, Celius, dan Indef ini menggunakan data resmi BPS sendiri, bukan data alternatif. Dan transparansi metodologi dan dialog akademis adalah kunci kredibilitas statistik ekonomi nasional. Jadi, mempertanyakan angka bukan berarti menolak data, melainkan bagian dari proses verifikasi ilmiah yang sehat. Baik, mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.